Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Newayan Budi Kerti. Marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Jika kami masih ada, semua itu karena anugerah-Mu. Berkat-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu. Berikan kami hati yang bijaksana, supaya kehidupan kami hari ini sungguh memuliakan Tuhan, berdampak bagi setiap orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-13. Marilah kita membaca bersama-sama. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pagi hari ini, dielu-elukan tapi dilupakan. Saudaraku, ketika orang-orang mendengar bahwa Yesus akan masuk kota Yerusalem, mereka berkumpul, dan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, tanpa ada yang memberi komando, mereka secara spontan melambaikan daun palem, bahkan membentangkan kain-kain yang mereka bawa supaya dilalui oleh Tuhan Yesus yang pada waktu itu menunggangi seekor keledai muda. Saudara, bukan hanya sampai di situ. Mereka melambaikan daun palem dan berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Saudara, kata Hosana ini biasa dipakai untuk menunjukkan satu pujian dan juga penyembahan. Tetapi di satu sisi, kata Hosana ini juga dipakai untuk menyerukan seruan meminta tolong kepada Tuhan, supaya Tuhan datang menolong dan membebaskan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ada di sana pada waktu itu, tentu kita juga akan melakukan hal yang sama. Saudara bisa bayangkan ada begitu banyak orang yang mengeluh-elukan Yesus, memuja dan meninggikan Yesus melalui sorak-sorai mereka yang mengagung-agungkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, Yesus yang dielu-elukan secara hiporia, tiba-tiba saja dalam sekejap dilupakan. Teriakan Hosana, teriakan diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan, teriakan yang menyanjung Yesus sebagai Raja Israel, berubah menjadi kata-kata yang sungguh menyakitkan, yaitu teriakan yang mengatakan, salibkan dia, salibkan dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa bisa berubah dengan seketika? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama firman Tuhan ini, bahwa orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, mereka memiliki motivasi yang berbeda. Mereka mengeluhkan Yesus karena sebelumnya mereka melihat mujizat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Mereka mengeluhkan Yesus dengan satu pengharapan bahwa memang inilah orang yang kita harapkan. Inilah orang yang kita tunggu-tunggu untuk membebaskan kita dari jajahan bangsa Roma pada waktu itu. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harapan mereka seketika pupus ketika mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus ditangkap, Yesus dihina, Yesus
menderita, Yesus disalibkan. Dengan kata lain, seolah-olah mereka melihat bahwa betapa Yesus tidak ada kuasa dan tidak berdaya. Sehingga harapan mereka yang menggebu-gebu, pujian dan elu-elu yang diucapkan, yang disampaikan, yang diserukan untuk Yesus ketika dia masuk kota Yerusalem berubah secara drastis. Mereka tidak lagi mengeluh-elukan Yesus untuk menyanjung Yesus, tetapi mereka mengeluh-elukan Yesus supaya Yesus disalibkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini juga kita belajar. Ketika kita menyembah Yesus, ketika kita mengagungkan Yesus melalui ucapan, pujian, dan nyanyian kita, apakah kita memang memuji dan menyembah Yesus karena kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang layak dipuji, disembah, dan ditinggikan? Apakah kita menyembah Yesus karena kita telah melihat mujizat-mujizatnya? Saudaraku, jika kita mengeluh-elukan Yesus karena mujizat-mujizatnya, berarti kita memuji Yesus menurut standar manusia. Saudaraku, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, karena Dia memang adalah Raja di atas segala raja. Jangan menyanjung Yesus menurut standar manusia. Jika kita melakukan itu, maka kita akan kecewa, sama seperti orang-orang yang ada di Yerusalem. Mereka yang tadinya mengeluh-elukan Yesus seketika berubah menjadi orang-orang yang turut serta berteriak supaya Yesus disalibkan. Mari saudara-saudara, dalam menjalani Minggu Sengsara yang ke-7, Minggu Palma ini, marilah kita mengeluh-elukan Yesus, karena Yesus memang layak disembah. Yesus memang layak ditinggikan, karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Jangan pernah memakai standar manusia di dalam memuji dan mengagungkan Tuhan kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus, tetapi pada akhirnya kita melupakannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan bagi kita bersama. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang hidup. Tuhan adalah Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas hidup kami. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tetap meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau, sekalipun kami ada dalam situasi yang berat maupun sulit. Tuhan, hari ini firman-Mu telah mengingatkan kami. Tolonglah kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyembah, mengagungkan Engkau, yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kiranya Tuhan akan melawat setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang mereka dengar, mereka lakukan. Berkati dengan berkat yang terbaik ketika mereka bekerja, ketika mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka. Berkati jika ada di antara mereka yang berkekurangan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Tuhan berkati setiap saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun. Tuhan limpahkan dengan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan memberkati.